Kalau tolong-menolong dalam kemaksiat, maka hukumnya haram. Biar orang lain bangun, jangan Anda dong. Kan bumi Allah luas, rezeki Allah masih luas. Jangan ambil proyek seperti itu. Karena Anda akan menolong orang dalam beribadah. Kecuali Anda buat bata, yang bata itu kan bisa dipakai untuk yang lainnya. Anda membuat keramik, Anda membuat ini. Tapi kalau sudah membuat tempat ibadah, pakai apa? Tempat ibadah bukan untuk makan-makan, buat ibadah. Berarti kita membuat sesuatu untuk beribadah. Berarti kita menolong dalam kemaksiatan. Ini beda ya. Kalau jelas akan digunakan untuk maksiat, maksiat yang paling besar adalah menyembah selain Allah. Maka kita tidak boleh menolong dalam hal-hal yang semacam ini. Bumi Allah luas dan Allah Maha Kaya, jangan menganggap rezeki itu sempit seperti itu. Berbeda kalau kita menjual kepada orang-orang non-muslim, orang kafir sesuatu, misalnya kita bata, membangun ini, menjual besi, paku, segala macam, bebas mereka beli. Selamat siang teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Agit di channel 0 per 0 ya. Seperti kita saksikan ya, tadi ceramah dari Buya Yahya yang mengatakan intinya kalau dapat proyek itu tentang membangun tempat ibadah orang lain ini nggak usah dilakukan, Allah Maha Kaya gitu ya. Yang artinya juga beliau menyebutkan kalau di sini maksiat terbesar itulah menyembah selain Allah menurutnya. Ini menurut Pak Yahya tuh begitu. Tapi Pak Agit punya pendapat yang berbeda. Yang pada intinya kalau kita menolong ibadah orang lain ini disebut maksiat. Pendapat ini ya sama sekali nggak benar. Baik, kita masuk aja langsung ke pembahasan yang artinya pada zaman Rasul dulu ya, Rasul itu dulu pernah kedatangan tamu yang kaum Kristen Najran. Nah itu kedatangan sekitar 60 utusan gitu ya. Ini pada hari Minggu selepas asar gitu. Dan pada saat itu, namanya hari Minggu ya kan, mau mengadakan kebaktian. Kemudian Rasul itu, Nabi Muhammad itu menyegerakan atau mempersilahkan untuk melakukan kebaktian di Masjid Nabawi, teman-teman. Jadi Masjid Nabawi ini dulu pernah diparuh dua pada saat kaum Kristen Najran itu datang, diparuh dua, sebagian buat umat Muslim, sebagian lagi itu buat umat Kristen Najran. Jadi dipersilahkan untuk melakukan ibadah kebaktian. Pada waktu itu dilarang oleh para sahabat. Yang ya namanya para sahabat kalau boleh dikatakan kan tetap gurunya atau yang memberi wewenang itu adalah Nabi Muhammad. Jadi ajaran Nabi Muhammad ini memperbolehkan lah gitu. Memperbolehkan untuk beribadah bareng di situ. Jadi beda banget gitu, entah Islam apa ini yang diajarkan sama Pak Yahya ini, Pak Agit juga nggak ngerti gitu loh. Apa yang dia pikir sehingga ibadah selain Muslim atau katakan ibadah non-Muslim itu adalah perbuatan maksiat, nggak pakai akal logika gitu. Yang artinya dari sini kalau kita cek lagi ke Nabi Muhammad itu menyatakan dalam perihal tersebut ya, membelah dua Masjid Nabawi itu untuk mempersilahkan kaum Kristen Najran itu beribadah. Artinya Nabi Muhammad ini menyatakan kalau Allah itu satu, Tuhan itu satu, dan caranya yang berbeda gitu teman-teman. Jadi cuman caranya aja berbeda. Soal benar yang mana caranya itu kan bukan haknya manusia untuk menghakimi. Ini adalah hak dan wewenang dari Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyatakan kalau ibadah orang lain atau katakanlah dalam konteks ini ibadah non-Muslim itu adalah maksiat. Ya menurut Pak Agit ini salah satu bentuk ceramah yang sifatnya radikal gitu. Menyatakan ibadah orang lain itu maksiat. Ini sangat-sangatlah radikal. Dan hal-hal seperti ini, ceramah-ceramah seperti ini itu sifatnya provokatif gitu. Yang artinya ini dapat menjerumuskan umat
melakukan seperti kemarin kasus di Arca Manik Bandung ya seperti itu. Ya contohnya membuat izin susah ya, di Arca Manik kan gitu kasusnya. Membuat izin itu susah. Akhirnya keuskupan itu istilahnya mensiasati di IMB-nya itu dalam bentuk gedung serbaguna dengan musyawarah dengan rakyat setempat. Pada saat waktu atau ibadahnya orang Kristen atau Katolik dalam hal ini, nah itu bisa digunakan termasuk Rabu Abu kemarin. Tapi apa yang terjadi ya seperti itu. Ini gara-gara ulah-ulah seperti ini yang nggak tahu Islam dari mana Pak Git juga. Yang cuma bisanya menghafal ayat gitu ya, mengambil ayat, tapi tidak menggunakan logika. Makanya Pak Git sering mengingatkan itu beragamalah dengan logika. Jadi Tuhan itu tetap satu ya teman-teman. Tidak ada Tuhan yang lain. Dalam prinsip beragama tuh begitu. Kalau soal cara ibadahnya gitu ya, itu ya terserah, dan dalam bentuk apapun kita tidak bisa menghakimi hal ini. Kali ini ya Pak Git syuting di alam terbuka ya kiranya bakal terang, ternyata ini udah mulai gerimis ini. Ya kita lanjutkan lah walaupun sedikit lagi gitu. Hal-hal seperti ini tuh merusak toleransi beragama yang akhirnya izin tempat ibadah non-muslim di Indonesia itu susah ya, karena seperti kayak gini isinya. Yang Pak Git sendiri tidak mengakui gitu kalau hal seperti ini adalah ceramah tentang Islam tuh Pak Git mengakui entah Islam apa ini. Ya mungkin dalam kategori tadi ya, yaitu kalau sekarang tuh kategorinya disebut Islam radikal ya, contohnya seperti ini isinya. Isinya tuh ya cuman dia yang benar. Sebetulnya menyatakan dia yang benar itu mirip banget dengan iblis kalau boleh dikatakan. Iblis itu karena sombong menyatakanlah pendapatnya dia yang paling benar gitu ya. Dia disuruh sujud pada Adam, hormat gitu. Dia nggak mau, ngapain aku hormat dengan orang, dengan manusia. Karena aku terbuat dari zat yang lebih mulia. Ya itulah pendapatnya. Nggak beda gitu. Yang sebetulnya manusia itu punya kesamaan ya. Kesamaan dalam ketauhidan atau dalam ketuhanan. Tapi dengan cara yang berbeda. Ini bukan si Pak Yahya ini. Bukan si Pak Yahya ini aja yang punya pendapat segitu. Banyaklah Islam-Islam yang radikal seperti ini. Ya sekali lagi Pak Git menyarankan kepada Menteri Agama itu dilakukan saja sertifikasi itu. Sertifikasi Ustadz itu butuh gitu kita. Supaya menghilangkan ustadz-ustadz yang seperti ini. Pokoknya selain Islam itu salah. Nah, nggak semua orang berpendapat begitu. Artinya tidak semua orang muslim berpendapat seperti itu. Alangkah damai kalau kita berpendapat Tuhan kita satu, cara kita berbeda. Soal benar atau salah itu bukan urusan kita. Atau kalau mau lebih baik lagi memang tidak perlu agama. Kalau kita tidak ada agama, nggak mungkin terjadi hal-hal seperti ini. Ini pemikiran yang sangat ngapain kita beragama? Kalau kita kayak begini, ngomongnya nggak enak, ya kan otaknya iri isinya. Itu seperti yang Mbah Maimun katakan seperti itu. Mbah Maimun kan ngomongnya seperti itu. Ngapain puasa, ngapain sholat kalau hatimu elek. Nah ini termasuk hati elek. Oke teman-teman, menurut Pak Git kita ambil kesimpulannya. Artinya pendapat Yahya ini sama sekali tidak benar. Dengan mengambil contoh langsung dari Nabi Muhammad. Yaitu memberikan ya separuh Masjid Nabawi pada tahun 10 Hijriah hari Minggu setelah asar untuk kebaktian, yang pada saat itu Nabi Muhammad menerima 60 utusan dari Kristen Najran. Ini dipakai separuh buat Muslim, separuh buat Kristen. Itu kan indah gitu. Soal benar atau tidak nggak ada masalah di situ. Silahkan beribadat menurut kepercayaannya sendiri-sendiri, atau katakanlah lakum dinukum waliyadin. Tempatnya tuh bukan jadi masalah menurut Pak Git. Apalagi masalah proyek tadi ya. Kita membangunkan suatu tempat ibadah buat orang lain, ini adalah ibadah bukan maksiat sekali lagi. Yang intinya dari cerita ini, kita itu harus balik lagi lah. Artinya
beragamalah dengan logika. Kalau kita menggunakan akal sehat dan berlogika, tidak akan terjadi hal seperti ini. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.